Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Adillah dari Teknik Mesin 21A. Dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pneumatik atau bisa disebut aktuator pneumatik. Dalam sesi berikutnya, sebelumnya saya pernah membahas tentang jenis-jenis aktuator. Yang pertama yaitu ada aktuator listrik, ada aktuator hidrolik, yang ketiga yaitu ada aktuator pneumatik, yang keempat yaitu ada aktuator mekanik. Dalam dua sesi sebelumnya, saya membahas tentang lebih rinci tentang aktuator listrik dan aktuator hidrolik. Nah, pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang aktuator pneumatik. Apa sih aktuator pneumatik? Aktuator pneumatik adalah sistem yang menggunakan power tersimpan yang menggunakan udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Adapun prinsip dari sistem ini yaitu dengan menggunakan beberapa tingkatan dengan aliran dengan menggunakan suatu perangkat keras atau suatu aliran sinyal. Nah, dalam aktuator pneumatik ini terdapat komponen-komponen utama yang diantaranya yang pertama yaitu ada alat pembangkitan udara yang di dalamnya terdapat kompresor dan ada juga dryer. Yang ketiga dan juga ada tangki penyimpanan. Yang kedua yaitu ada unit pengolah udara yang di dalamnya terdapat filter, regulator, dan ada juga lubrikator. Nah, yang ketiga yaitu ada katup yang berfungsi untuk mengendalikan arah, tekanan, dan juga aliran fluida. Yang keempat itu ada aktuator yang berfungsi untuk merubah energi fluida menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, yang kelima yaitu ada sistem perpipaan. Yang keenam yaitu ada sensor dan transducer, dan yang ketujuh ada sistem kendali dan display. Nah, setelah menjelaskan tentang komponen-komponen utama tersebut, ada juga tingkatan-tingkatan yang terdapat pada aktuator pneumatik ini. Yang pertama yaitu ada satu daya atau bisa disebut energi supply. Yang energi supply yang beroperasi dengan dari terkompresinya suatu tangki atau suatu pengatur arah, pengatur tekanan atau penyedia udara. Yang kedua yaitu ada unit pengolah udara. Yang kedua yaitu ada elemen masukan atau bisa disebut sensor. Elemen sensor. Elemen yang termasuk ke dalam elemen sensor ini di dalamnya itu ada katup kontrol arah, katup batas, dan juga sensor proximitas. Yang ketiga yaitu ada elemen pengolah atau bisa disebut prosesor. Ya, elemen-elemen yang termasuk ke dalam prosesor ini di antaranya yaitu ada katup pengatur arah, katup kontrol logika, dan juga ada pengatur tekanan. Dan yang keempat itu ada elemen kerja atau bisa disebut aktuator. Elemen-elemen yang termasuk ke dalam elemen kerja ini diantaranya yaitu ada silinder pneumatik, ada juga aktuator rotari, dan ada juga indikator. Nah, dalam elemen ini pun terdapat katup yang digunakan yaitu katup pengatur arah. Nah, setelah membahas tentang tingkatan-tingkatan dari sistem pneumatik ini, terdapat juga ada alat pengatur udara atau bisa disebut FRL system. Nah, FRL system salah satunya yaitu ada directional valve, yaitu katup pengarah yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan suatu arah udara yang terkompresi untuk bekerja menggerakkan aktuator. Jadi dengan kata lain katup ini berfungsi untuk mengendalikan atau menggerakkan suatu aliran dari aktuator ini. Nah, setelah itu terdapat juga flow control valve yang terdiri atas yang pertama ada fixed flow control valve, yaitu lubang laluan dari aliran fluida yang tetap atau tidak dapat setel. Yang kedua yaitu ada adjustable, yaitu lubang laluan yang
bisa disetel dengan baut penyetel, yaitu katup hambat 2 arah. Nah, setelah dari itu, di dalam sistem pneumatik ini juga terdapat fluid sim atau singkatan dari fluida simulator yang digunakan untuk menyimulasikan suatu rangkaian pneumatik baik listrik maupun mekanik. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan tentang pneumatik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, apabila ada kata perkataan yang salah ataupun kekurangan. Saya undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.